solusi empati, tegas inovasi andal setia. Solusi empati, tegas inovasi andal, pelayanan publik yang prima bagi Jakarta. Komitmen amanah, dedikasi sepenuh hati, dengan inovasi tiada henti, multi channel public service delivery 1500164, call center dan ajib siap melayani setia. Inovasi andal, solusi empati, tegas 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 inovasi andal. Lalu bagaimana Prof. Gayus melihat komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan akses kemudahan dan pendekatan layanan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan layanan perizinan, Prof? Saya punya pengalaman pribadi. Setelah saya pensiun ini kan saya mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Ya, saya sebut sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Pakai nama saya, kebetulan Gayus Lumbun. Saya telah menempati kantor untuk pendidikan yang bukan nama ini sudah lebih dari 15 tahun, tapi tentu berbeda perizinannya. Nah, saya mendapatkan satu cara yang luar biasa, artinya ketika staf saya meminta izin yang baru itu tidak usah datang. Ketika data kita masukkan, maka ajib atau antarjemput izin bermotor yang digagas oleh Pemda, dalam hal ini lembaga pelayanan masyarakat terpadu ini, satu pintu, ini memang memberikan pelayanan yang sangat praktis dan ekonomis karena tidak dipungut bayaran ternyata. Ditanya berapa, tidak usah karena ini kewajiban kami. Nah, ini luar biasa. Jadi bagi saya, Pemda DKI sudah maju satu step ahead ya, satu langkah ke depan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Ini apresiasi saya secara pribadi karena saya mengalami ini. Jadi bagaimana antarjemput izin bermotor itu akan sangat bermanfaat buat seluruh lapisan masyarakat. Katakan orang ingin buat usaha, ya tadi saya hanya domisili, tapi yang ingin buat usaha, maka akan datang petugas dari DKI, itu yang saya tahu ya, untuk memberikan formulir, memberikan data dan sebagainya, dan itu memang menutup peluang untuk penyimpangan sebenarnya. Kalau saya beri tipikor itu ada 3 hal yang menjadikan orang melakukan. Yang pertama, by need ya, ada kebutuhan orang untuk harus melakukan penyimpangan. By greed, greedy, dia memang serakah itu kecuali. Tapi yang saya artikan dalam hal ini adalah by chance, ada kesempatan, peluang. Nah, peluang ini tertutup ketika sistem ajib ini atau antarjemput izin bermotor ini digerakkan. Nggak perlu ketemu, nggak ada alasan ketemu untuk berkompromi atau berkolaborasi yang negatif. Tapi cukup memenuhi syarat-syarat yang ditentukan secara sistem dan sudah terpenuhi. Ini saya pikir bagus sekali dan ini akan menjadikan masyarakat lebih ringan dalam menghadapi kehidupan yang makin sulit. Kayak berbagai kesulitan yang kita hadapi saat ini di ibu kota kita ini. Kalau masyarakat Betawi sebetulnya masalah izin itu udah sejak dulu udah ada ya. Arti bagaimana sebagai anak kepada orang tua minta izin, misalkan juga kepada mertua minta izin untuk meminang anaknya segala macam. Ini izin adalah sebuah yang sakral sebetulnya. Tapi menjadi ringan kalau sama-sama artinya memahami tentang perizinan itu. Kadang-kadang kan perizinan itu menjadi berat, salah satunya tidak memahami gitu. Nah, saya pikir apa yang dilakukan oleh PTSP juga bahwa ada perizinan tentang layanan satu pintu itu ini sangat luar biasa sekali. Artinya bagaimana bahwa masyarakat Jakarta itu kan ada yang mengatur.
segala sesuatu juga tidak seenaknya aja, tidak semaunya. Jadi misalkan bangun rumah, ya kan harus izin. Kalau kagak izin gimana coba? Ya kan? Begitu juga kita sama orang tua, kita mau jalan atau kita mau pergi atau kita mau kuliah atau mau kemana, kan harus minta izin. Nah sama juga dengan pemerintah, artinya pemerintah setelah membuat sebuah aturan yang artinya kalau kita laksanakan sangat baik. Yang tidak baik adalah bagaimana perizinan itu membuat berat kita. Tapi kalau kita bikin ringan dan kita bikin artinya kita bikin enak aja, saya pikir nggak ada yang berat. Izin itu bagus loh. Izin yang pernah saya urus adalah pemakaman ayah saya. Kebetulan tahun lalu itu ayah saya meninggal dunia. Nah, satu hal yang waktu itu diomongkan oleh kami, anak-anaknya, kami berempat semuanya, itu adalah gampang banget ya sekarang ya. Ini saya bukan bermulut manis, cuma memang ini saya rasakan sendiri. Ayah saya itu dimakamkan di TPU Karet. Dan waktu mengurus izin, itu pertama kantornya bagus. Sekarang kantornya bagus, ber-AC, terus ada loket-loket yang jelas. Begitu nanya ke satpam, ditanya mau ngurus apa, terus ditunjukkan walaupun satpamnya waktu itu ibu-ibu agak galak ya, cuman tegas sih, bukan galak. Tapi beliau menunjukkan tempatnya, terus gampang banget. Dan waktu itu terus terang yang kami takutkan adalah pungli. Karena dari pengalaman kami biasanya pasti ada aja gitu yang minta jatah, minta masukan. Ini udah rahasia umum ya. Minta jatah sedikit, dan ini sama sekali nggak ada. Ini yang saya rasakan waktu itu. Dan cepet, waktu itu cuman kalau saya tidak salah sekitar 10 menit ya. 10 menit di sana, lalu kemudian ke kelurahan, balik ke kelurahan, lalu balik lagi ke sana ngurusinnya. Dan pembayarannya pun tidak dibayar tunai, waktu itu dibayarin transfer lewat Bank DKI ya, lewat Bank DKI. Jadi dari pengalaman saya ketika itu, saya senang dan ternyata kata adik saya, itu sebenarnya ada situs webnya. Bahkan katanya, kita waktu itu terlalu sigap. Katanya itu ada layanan untuk jemput, sebenarnya, kata adik saya. Saya lupa namanya apa, kalau nggak salah, Ajib ya namanya ya. Ini katanya menarik nih, Ajib itu kan artinya ajaib. Saya lupa kepanjangannya apa, cuma sebenarnya kami tidak perlu datang, ya, kami bisa minta untuk dijemput. Nah, waktu itu karena memang ada waktu, akhirnya kami melakukan itu. Itu yang dari pengalaman saya. Yang saya dengar juga ada teman-teman saya yang memulai usaha sebagai UMKM, jualan sesuatu, itu mereka merasa sekarang itu lebih mudah perizinannya. Ada namanya itu gerai mulai usaha yang disediakan oleh DPM PTSP yang membuat orang-orang yang akan memulai usaha ini mudah untuk memperoleh izin. Itu juga bisa lewat situs web. Ini kan sesuatu yang sangat memudahkan ya. Jadi kalau menurut saya sekarang jauh lebih mudah, yang jelas satu hal yang kadang-kadang membuat masyarakat kayak saya gitu untuk mengurus izin, yaitu pungli, itu sekarang udah mulai bisa dicegah. Saya nggak tahu, saya pengalamannya baru terbatas mengurus makam itu, yang jelas di sana itu sama sekali tidak ada pungli, dan mudah-mudahan kedepannya kita makin lebih bagus. Mas Aldi, baru aja kebenaran saya mengurus izin di mall pelayanan publik. Itu keren banget dan saya amazed banget. Saya tuh nggak nyangka kalau kantor layanan publik itu sebegitu bersihnya dan sebegitu kerennya. Ini kayak mall. Bahkan ada tempat buat main anak-anak kecil gitu ya. Dan itu bersih, saya nggak takut gitu. Dan senyum di mana-mana gitu ya. Servis layanannya luar biasa. Dan tadinya waktu saya pergi ke sana nih Mas Aldi, saya pikir tuh saya bakalan ngurus tuh dokumennya macam-macam. Kemudian saya kan harus ngurusin TDUP, TDP gitu kan. Dan setelah saya dibantu oleh petugas yang ada di situ, itu nggak sampai 10 menit. Dan izin travel agent itu ternyata cukup NIB sebagai pengganti TDUP dan TDP. Waduh, saya amazed banget deh, keren. Top banget Mas Aldi. Halo warga Jakarta, Bang Soleh dan Pok Lucy punya kabar bahagia nih. Setelah terbukti mempermudah proses perizinan di Jakarta, di masa pandemi ini, Ajib hadir dengan pengembangan inovasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga ibu kota. Kini, dengan Ajib, kamu bisa mendapatkan asistensi perizinan dan non-perizinan langsung dari rumah atau kantor kamu secara gratis. Mulai dari permohonan,
pengajuan perizinan online sampai dengan izin diterbitkan atau end-to-end proses. Caranya mudah, kamu dapat melakukan permohonan Ajib melalui website pelayanan.jakarta.go.id. Pilih menu pesan Ajib. Petugas Ajib akan mendatangi rumah atau kantor sesuai dengan waktu yang kamu inginkan. Petugas Ajib beroperasi di hari kerja, mulai pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore. Saat kamu mengajukan permohonan perizinan melalui inovasi layanan Ajib, pastikan kamu menerapkan protokol kesehatan dan tetap disiplin 3M untuk melindungi diri dan orang sekitarmu dari penyebaran COVID-19. Urus izin di Jakarta, diajibin aja. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan seorang dokter hewan sekaligus pemilik usaha Pet Vet Animal Clinic Indonesia, dokter hewan Eka Dewi Wulandari. Dokter Eka, kita lanjut ngobrol seru lagi nih, Dok. Dok, di segmen ini saya ingin bertanya dengan hal yang lain lagi nih, Dok, yakni terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya terkait dengan perizinan dan non-perizinan di Jakarta. Karena kita semua nih, Dok, pemirsa layanan Jakarta On TV, ini semua mendukung terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima di Jakarta. Lalu apa nih, Dok, pengalaman yang bisa dokter bagikan kepada pemirsa layanan Jakarta On TV terkait dengan pengurusan perizinan dokter hewan dan juga perizinan usaha klinik? Silakan, Dokter Eka. Nah, ini pertanyaannya bagus sekali nih, Mas Aldi, karena terus terang banyak yang mengalami kesulitan ya dalam proses pengurusan izinnya. Tapi kalau tidak diurus sendiri, kalau saya waktu itu memang awalnya nih terus terang aja nih Mas Aldi, saya pakai calo nih untuk ngurusin perizinan. Akhirnya kok saya keluar uang banyak ke calo tersebut tuh gak beres-beres gitu. Nah terus saya gemes, akhirnya saya datang sendiri langsung ke PTSP di daerah Jakarta Pusat dan saya mendapatkan penjelasan yang komprehensif di sana. Ternyata mudah sekali kalau semua persyaratannya sudah dipenuhi. Yang tadinya saya pakai calo itu sampai berbulan-bulan, hampir 7 bulan kalau nggak salah ya saat itu. Dan saya ketemu sekali aja dengan staf PTSP, udah jadi deh dalam 1 bulan. Jadi awalnya kalau untuk mendirikan sebuah klinik hewan itu yang menjadi persyaratan utamanya adalah IMB-nya nih. IMB bangunan itu harus jelas peruntukannya untuk pelayanan klinik gitu. Karena kalau hanya untuk ruko saja, bisnis yang kantor aja itu nggak bisa, harus ada syarat IMB sebagai klinik gitu. Jadi saya mengurus itu, melengkapi ada SPPL-nya, kemudian ada perjanjian kerjasama limbah dengan pihak ketiga. Intinya kalau misalnya semua dipenuhi dengan tertib, cepat kok keluarnya. Oh iya, memang semua staf PTSP itu helpful ya. Ini Mas Aldi, suatu hal yang sangat menarik ya. Ternyata selama ini kan biasanya kita datang ke suatu instansi untuk mengurus perizinan. Sekarang lebih mudah nih. Kita atau saya pribadi melakukan perizinan dengan dijemput datanya atau berkasnya. Nah, ini adalah layanan yang memang sangat menarik buat teman-teman juga sama seperti saya yang mungkin pengusaha ataupun berkegiatan apapun yang butuh perizinan. Sekarang udah mudah karena ada Ajib ya namanya, kegiatan yang memang datanya atau berkasnya kita tinggal siapkan, nanti ada yang menjemput petugasnya. Nah ini kan sangat menarik sehingga kita tidak perlu keluar meninggalkan tempat pekerjaan kita. Itu yang salah satu menariknya bahwa layanan di Jakarta ini sudah sangat efisien waktu yang kita miliki, sehingga urusan surat menyurat atau izin terutama sudah dipermudah. Luar biasa ya Mas Aldi. Tadinya saya mau pakai calo, cuman calo itu mintanya antara 1 juta sampai 1,5 juta. Sayang banget, itu kan bisa buat modal saya kan. Terus saya cari info di sosial media,
Sekarang katanya gampang, mudah. Jadi saya uji coba sendiri, ternyata benar, gratis, hitungan jam semuanya jadi. Saya pikir perizinan itu penting karena saya harus legal, karena saya ingin usaha Mace itu bisa menjadi besar. Oke, jadi intinya mungkin it's quick and simple ya, yang dimana semuanya serba cepat. Kita tuh diberikan ya tinggal diisi-isi aja. Habis itu kalau bingung ya kita tinggal tanya di call center. Dari call center itu ngebantu banget, dan memang ya kalau saya kan banyak banget pertanyaannya karena saya nggak ngerti yang gituan, dan memang kalau bicara bisnis saya ngerti bisnis, tapi kalau bicara legal kan banyak masalah kan. Itu saya dibantu, dijawabin semua sampai saya bisa isi, dan akhirnya saya serahkan kembali, dan itu nggak pakai lama. Quick banget, simple, cepet, jadi buat pengusaha kayak saya sangat terbantu. Yakinkah ku berdiri diamlah tanpa tepi? Bolehkah aku mendengarmu? Terkubur dalam emosi tanpa bisa bersembunyi, aku dan nafasku merindukanmu. Yakni terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan perizinan dan non-perizinan. Kemudahan layanan apa nih yang pernah Mas Ferry rasakan ketika mengurus perizinan di Jakarta? Oke Mas Aldi, kalau pengalaman di Kopidap mengenai perizinan usaha di Jakarta cukup mudah ya menurutku ya, karena yang kita lakukan hanya cukup online. Di situ ada, tinggal kita isi aja formnya, habis itu selesai. Semudah itu perizinan di Jakarta bagi ya kita ya pelaku UMKM. Kita juga mikir dulu, waduh gimana ya perizinannya, harus kemana ya, RT RWK atau apa segala macam. Ternyata ya ada layanan online itu, jadi kita tinggal ngisi di form, habis itu selesai. Semudah itu sebenarnya perizinan di Jakarta ya. Ternyata Jakarta juga ada layanan namanya Ajib, antar jemput izin bermotor. Jadi bagi teman-teman pelaku usaha UMKM, aku pikir ini sangat mendukung ya, sangat mempermudah ya. Jadi kita nggak perlu kemana-mana lagi nih. Mereka sendiri yang akan datang, mereka sendiri yang akan bantu urus kita. Cukup mudah, layanannya semakin mendekatkan langsung ke UMKM. Jadi ya memang kita beragam ya, UMKM seperti aku sendiri juga mengalami kebingungan di awal. Tapi dengan adanya layanan ini, kita sangat dibantu ya. Semoga itu juga jadi membantu teman-teman UMKM untuk mengisi atau mengurus perizinannya agar usahanya semakin mantap gitu loh, semakin aman ya. Aku sendiri sebenarnya cukup kaget banget, ternyata di Jakarta tuh ada namanya Mall Pelayanan Publik, Mas. Asli benar-benar aku yang kudet ya, mungkin kurang update. Nah, di dalam MPP itu ada berbagai macam jenis perizinan yang bisa dibantu. Misalnya sekarang ada namanya Gerai Memulai Usaha. Mereka sebutnya sebagai Gemulai. Nah, ini penting banget nih untuk teman-teman UMKM, bahwa dengan Gemulai ini kita bisa dibantu banget untuk perizinan, dari kita mulai bikin NIB-nya, kemudian sampai beberapa dokumen menuju usaha kita, sampai nanti kita bisa dibantu untuk arahkan ke sertifikasi halal. Nah, ini penting banget nih untuk UMKM, dan saya harap sih dari MPP ini makin banyak teman-teman UMKM yang mengetahui hal tersebut. Nah, gini Mas Aldi, satu lagi aku bikin kaget, ternyata di MPP ini ada namanya AJIB, yaitu Ajib Antar Jemput Izin Bermotor. Jadi dengan Ajib ini, izin usaha kita UMKM bisa dijemput di rumah atau di kantor. Dan ingat bahwa Ajib ini pelayanannya gratis Mas Aldi. Jadi aku harapkan dengan MPP ini makin banyak teman-teman yang mengetahui bahwa di Jakarta ada mall pelayanan publik satu pintu yang bisa membantu UMKM. Ini nih pertanyaan yang harus banget diangkat ini. Kenapa? Karena banyak muncul stigma-stigma yang negatif di sini. Kenapa? Gini, UMKM itu berpikir bahwa yang penting besok gue bisa makan. Itu dulu tuh. Salah. Ya kan? Yang penting besok dagangannya laku, yang penting besok tuh bisa diputar lagi. Bukan begitu. Mana yang tahu tiba-tiba usaha kita atas izin Allah ya, das, kenceng, ngebut. Nah, artinya dari awal tuh harus dipersiapkan elemen-elemen yang menunjang untuk kebutuhan di perusahaan tersebut. Contoh nih,
Misalnya nggak cuma strategi marketingnya doang, tapi yang namanya legalitas juga penting, bro. Ini serius nih buat teman-teman UMKM nih ya. Jadi legalitasnya tuh nggak cuma sekedar haki, daftar merek, apa segala macam gitu kan. Tapi harus penting juga yang namanya perizinan. Nah, stigma yang beredar itu adalah buat pengusaha, entar-entar aja deh izin deh. Kenapa? Biasanya kalau gue tanya, takutnya berbayar. Satu. Atau yang kedua, kalau ngurus sendiri ribet. Nah, tuh. Dua tuh. Atau yang ketiga, aduh, isinya calo semua misalnya. Nah, yang kayak gini-gini berita ini hati-hati teman-teman. Ada juga mungkin fitnah atau mungkin oknum. Dulu begitu. Nah, sekarang atau akhirnya gue jadi tahu nih. Dengan adanya teman-teman di bawah pengawasan Pemprov DKI Jakarta, yaitu DPMPTSP, itu membantu kita banget. Jadi buat pengusaha, tinggal duduk manis saja. Datang, set, semuanya diurusin. Nah, itu nama programnya adalah AJIB. AJIB. Antar jemput, izin bermotor. Enak kan? Mantap ya. Pokoknya gue ngucapin nih, salam nih buat teman-teman di sana, gitu kan, DPMPTSP dan juga Pemprov DKI Jakarta. Gara-gara teman-teman DPMPTSP, kita semua jadinya gampang dan mau ngapain aja, izin jadi lebih mudah. Dan jadi tahu ya, akhirnya urus izin sendiri itu mudah dan gratis lagi. Nggak ada tuh bayar-bayar. Aman. Nah, aku pengalaman di ngurus perizinan NIB waktu itu sih. Dan itu menurutku mudah banget gitu. Jadi aku cuman tinggal buka OSS gitu. Lalu habis itu aku di situ masukin beberapa data pribadi, terus habis itu juga data usaha gitu, keterangan usaha. Itu prosesnya kalau nggak salah waktu itu juga nggak sampai 10 menit kok gitu, tergantung dari kita ngisinya cepat atau enggak kan gitu. Setelah aku ngisi terus habis itu aku submit langsung kaget dapat NIB. Jadi itu kenapa aku bilang kaget, karena menurutku itu pelayanan publik yang menurutku yang oke gitu, dengan apa ya, cepat, mudah gitu. Nah, untuk usaha ini juga, jadi saya dan teman-teman juga memang ada rencana gitu. Jadi kan kita kan memang baru punya NIB saja gitu. Nah, ke depan kita pengen nih seperti apa ya, ada sertifikasi dari BPOM gitu, lalu juga kemudian sertifikasi produk halal dan sebagainya gitu. Nah, aku dengar Pemda DKI Jakarta itu punya program namanya Gerai Memulai Usaha gitu, yang itu nanti bisa fasilitasi orang-orang kayak saya gitu ya, yang memulai usaha. Jadi nanti layanan keliling bahkan aku dengarnya gitu, bisa dijemput berkasnya gitu, dan itu menurutku memudahkan banget. Nah, nanti aku akan coba itu sih rencananya ke depan. Baru putus, baru aja putus, tak perlu engkau bingung terlalu lama. Lebih baik kita terus maju, gapai mimpi yang baru. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren, tapi keren gak cukup. Yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati. Jangan sampai mengulang cerita, salah pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren, tapi keren gak cukup. Yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati. Jangan sampai mengulang cerita, salah pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren, tapi keren gak cukup. Yang paling penting kita harus bahagia. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah.
gagas inovasi Anda.